Oke, shalom teman-teman semua. Salam. Teman-teman bisa on cam yuk. Yang bisa on cam, boleh silakan on cam. Belum, Kita mau mulai video kita hari ini. Yuk on cam yuk. Oke. Tuhan atas kasih dalam hidup kami. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah bersedih, karena kami temukan kasih Tuhan, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indahku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku dalam-Mu. Rembulan dan cahaya mentari, dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai indahnya pelangi, dan dalam tangisan dan wajah bersedih, dalam tangisan dan wajah bersedih, kami temukan kasih-Mu Tuhan, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indahku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku Kau. Indahku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indahku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku dalam-Mu. Karena kami bahagia Tuhan telah mengenalkan hidup kami. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan adalah saat yang indah Tuhan. Kami mau berhadapan dengan yang mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Saat itu berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu
Yesus kekasih jiwaku. Hadiratmu Tuhan kami rasakan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Karena ku rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Karena saat ini yang terindah Tuhan, untuk menikmati kasih dan indahnya hadirat. Saat kita berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, ada-Mu Tuhan yang dalam pelukan-Mu, kami menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau ada dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Sore hari ini kami boleh bersuka cita. Kami sebagai generasi muda-Mu Tuhan, penerus gereja-Mu Tuhan, kami boleh mengambil waktu untuk kami bersama-sama bersekutu sore hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di dalam ibadah kami. Engkau memberkati setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah pesan firman Tuhan sendiri yang Kau sampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Beri kami hikmat Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan menangkap rema Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan, pribadi lepas pribadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, adik-adik semua. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Saya boleh melayani di ibadah Youth for Christ. Terima kasih untuk Pak Fama sebagai pembina rohani dan juga pengurus YFC yang boleh memberi kesempatan saya bersama-sama beribadah dengan adik-adik ya. Sore hari ini ada satu tema yang cukup bagus, yaitu bagaimana kita hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, adik-adik, bulan Juli ini saya lihat tema yang kita sama-sama gumuli dan kita sama-sama renungkan adalah bagaimana kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini sangat terkait dengan hadirat Allah. Jadi, penyembahan dan hadirat Allah itu adalah satu hal yang saling terkait, yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak mungkin bisa menikmati hadirat Allah kalau kita belum mengerti apa esensi penyembahan itu. Beberapa minggu terakhir kita sudah belajar apa itu, apa arti penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar. Nah, kalau kita belum mengerti, kita belum bisa memahami dan menghidupi apa itu penyembahan. Tidak mungkin kita bisa tinggal dan hidup dalam hadirat Allah. Sekilas saya akan coba mengulangi tema-tema yang beberapa minggu ini sudah sama-sama kita gumuli dan kita hidupi. Penyembahan secara esensi itu punya arti adalah sebuah sikap hati kita pribadi yang tunduk dan hormat dan hidup yang mau menyerahkan dan memberikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Itu adalah arti penyembahan yang sebenarnya. Arti penyembahan yang sejati. Mungkin kalau secara harafiah, penyembahan itu bisa saat kita beribadah secara korporat, kita menyanyi, menyembah dalam bahasa roh, atau dalam komcil-komcil, dalam mesbah keluarga, dalam saat teduh. Itu penyembahan secara harafiah. Tapi arti penyembahan yang sesungguhnya adalah sebuah ungkapan, sikap, hati kita pribadi lepas pribadi. Tidak tergantung dari suasana, tempat, ruang, tapi adalah sikap hati kita yang tunduk sepenuhnya, hormat kepada Allah, dan memberi hidup kita sebagai persembahan kepada Allah. Itu adalah arti penyembahan yang sejati. Nah, kalau adik-adik sering lihat banyak anak-anak Tuhan ya, mereka mengikuti ibadah. Dalam ibadah itu mungkin mereka komentar, wah, WL fales,
singernya suaranya cempreng gitu ya. Wah, itu pemain musiknya skillnya nggak bagus gitu ya. Musiknya kurang enak. Jadi penyembahannya nggak ngangkat. Ibadahnya nggak ada hadirat Tuhan. Gitu ya. Nah, kembali tadi adik-adik, bahwa penyembahan itu sebenarnya bukan tergantung dari suasana, tempat, WL, pemain musik, pengkhotbah, bukan. Tapi penyembahan itu tergantung dari sikap hati kita pribadi lepas pribadi. Musiknya nggak enak, pengkhotbahnya marahin ngantuk ya. WL-nya suarane cempreng ngalor ngidul kabeh. Tapi kalau ketika kita ibadah, kita punya sikap hati yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Kita hormat kepada Tuhan. Dan kita mau membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Ini akan membawa hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita. Nah, jadi penyembahan itu esensinya bukan tergantung dari bagaimana WL-nya, bagaimana musiknya, bagaimana pengkhotbahnya. Bukan. Justru yang sangat-sangat esensi itu adalah sikap hati pribadi kita lepas pribadi. Nah, penyembahan tadi adalah sebuah sikap hati dan persembahan yang hidup di hadapan Tuhan dari hidup kita. Nah, kita akan lihat di dalam Roma, pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik, seringkali kita terjebak bahwa hadirat Allah itu tergantung dari faktor-faktor yang di luar hidup kita. Padahal justru hadirat Allah itu yang terutama tergantung dari hati kita, pribadi lepas pribadi. Kita seringkali melihat bahwa penyembahan itu, hadirat Allah itu dalam konteks yang liturgi atau dalam konteks ibadah, dalam konteks teatrikal. Nah, itu ibadah penyembahan atau hadirat Allah itu dinyatakan ketika musiknya, pujiannya, penyembahannya itu begitu luar biasa, suaranya meriah gitu. Adik-adik perlu ingat bahwa Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat setiap hati kita. Worship leader mengajak kita untuk menyembah, memotivasi kita, mengajak kita, memberi spirit kepada kita untuk kita mengagungkan Tuhan. Tapi kembali kepada setiap pribadi kita. Kalau kita secara pribadi tidak punya sikap hati yang tunduk, hormat, dan mau memberikan hidup kita untuk Tuhan, sulit untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Tapi ketika kita datang dengan sikap hati yang demikian, ketika worship leader mengajak jemaat untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, setiap hati pribadi lepas pribadi, mereka akan menyembah Tuhan dalam roh mereka. Roh mereka akan
bertemu, akan nyambung, connect dengan roh Tuhan. Dan penyembahan secara korporat, hadirat Allah secara korporat, itu akan terasa dalam sebuah ibadah korporat. Jadi tergantung sekali dari sikap hidup kita pribadi. Nah, kalau kita lihat perikop di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di salah satu daerah Samaria di Sumur Yakub. Di situ ada perbincangan antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Orang-orang Israel itu menganggap orang-orang Samaria itu punya level yang lebih rendah. Namun Tuhan Yesus tidak menganggap perempuan Samaria ini punya derajat yang lebih rendah darinya. Bahkan Tuhan Yesus mengajak berbincang-bincang. Nah, di situ perempuan Samaria mengatakan, orang Israel menyembah Tuhan di kota Yerusalem. Sedangkan kami, orang Samaria, menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, akan tiba waktunya, dan sudah tiba waktunya, bahwa orang tidak menyembah Tuhan di kota ini atau di kota itu. Tapi akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, dikatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Dalam perikop tadi, Tuhan Yesus mengatakan, orang tidak akan menyembah di kota ini, di kota itu, di kota Yerusalem atau di Gunung Gerizim. Tapi akan tiba waktunya dan sudah tiba waktunya bahwa orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, adik-adik, ada sebuah dimensi bahwa hadirat Tuhan itu adalah sebuah supranatural. Allah itu roh, artinya Allah itu adalah omnipresent, maha hadir, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Tapi Allah itu adalah roh. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan. Yang terutama itu adalah hati, yaitu roh kita. Roh kita menyembah Tuhan. Kalau kita mengerti, menghidupi, kita sudah benar-benar mau belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang punya sikap hati, yang tunduk, hormat, dan memberi hidup kepada Tuhan, roh kita akan masuk dalam sebuah dimensi Allah. Dan di situ kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Adik-adik, kalau Allah itu roh, berarti bukan sebuah fisik yang kelihatan. 3 dimensi atau 4 dimensi yang bisa kita lihat. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa sudah tiba waktunya kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Hadirat Allah itu juga demikian. Kita sebagai orang-orang percaya, kita anak-anak muda, kita sebagai generasi penerus gereja, generasi yang akan melanjutkan pelayanan dan misi Tuhan di zaman-zaman akhir ini. Kita harus mengerti, menghidupi bahwa kita sebagai penyembah-penyembah yang sejati.
penyembah-penyembah yang benar, menyembah roh, menyembah Allah dalam dimensi roh dan dalam kebenaran. Kita hidup dan kita tinggal dalam hadirat Tuhan senantiasa. Bukan hanya pada saat seperti kita ibadah, di ibadah raya, atau di ibadah yud, atau di komcil-komcil. Tapi Tuhan ingin bahwa roh kita senantiasa tinggal dan hidup dalam hadirat Tuhan. Tinggal dan hidup dalam hadirat Allah. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa saat-saat ini sudah tiba waktunya. Bukan kita menyembah di gereja. Bukan kita menyembah di tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat ibadah. Tapi dimanapun kita berada, kapanpun hidup kita tinggal dalam hadirat Allah. Ini terasa ketika mulai terjadi pandemi COVID-19, di mana ibadah-ibadah tatap muka mulai ditiadakan. Mulai banyak diadakan ibadah-ibadah online. Mesbah-mesbah keluarga, saat-saat pribadi secara online, mulai dibangun. Tuhan ingin mengajarkan adik-adik bahwa hadirat Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Tapi hadirat Tuhan itu ada dalam roh kita. Ketika kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Hadirat Tuhan itu selalu memenuhi hidup kita. Jangan hanya pada saat teduh pribadi, pada saat mesbah keluarga, pada saat ibadah, atau acara-acara seperti acara youth ini. Kita baru masuk dalam penyembahan. Tapi setiap waktu kita boleh membawa hidup kita mulai dari masa muda kita. Ketika kita muda, kita dipanggil Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Kita bersyukur kalau dulu dalam perjanjian lama, untuk masuk ke ruang maha suci, itu yang diizinkan adalah imam besar. Kita hanya boleh berada di pelataran bait Allah. Kita tidak boleh masuk di sana. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai domba yang dikorbankan untuk setiap kita, Tuhan mengajarkan bahwa hidup kita ini adalah penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan mengajarkan supaya setiap kita menjadi penyembah-penyembah sejati. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang ditulis di dalam Alkitab, ada satu perikop di mana ada seorang perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Ini adalah sebuah bentuk penyembahan pribadi yang luar biasa. Dia tunduk, hormat, mengorbankan apa yang dia miliki. Meminyaki kaki Tuhan Yesus. Kemudian menyeka dengan rambutnya. Dan Tuhan mengatakan, dimanapun Injil diberitakan, peristiwa ini juga akan diberitakan. Ini menyatakan sebuah penyembahan hadirat Tuhan. Itu tidak tergantung dari waktu, tidak tergantung dari suasana.
Justru kalau dalam cerita itu, perempuan yang tiba-tiba datang, menyeka dan mengurapi kaki Tuhan Yesus, itu dianggap merusak suasana. Suasana makan bersama pada suatu malam di kota Betania. Dianggap itu merusak suasana. Tapi justru Tuhan melihat hati dari perempuan ini. Nah, adik-adik, sore hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar. Yang pertama, kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang sejati. Yang menyembah roh, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita mengerti arti apa itu penyembahan yang benar dalam hidup kita. Dan kita mau melakukannya. Dan yang kedua, hidup kita senantiasa mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Setiap waktu, kapanpun, tidak dibatasi oleh suasana hati, tidak dibatasi oleh tempat. Dimanapun kita berada, kita membawa hadirat Tuhan. Dan orang lain akan melihat dan merasakan. Ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita seperti pokok anggur, ranting yang melekat pada pokok anggur. Hidup kita akan berbuah, dan hidup kita akan menjadi berkat buat orang lain. Nah, di saat-saat pandemi ini, Tuhan justru membuka mata gereja Tuhan bahwa Allah itu roh. Allah itu adalah omnipresent. Allah itu maha hadir. Tidak dibatasi oleh ruang, tempat, waktu. Dimanapun kita berada, Allah di sana. Sore hari ini juga Allah hadir dimanapun kita berada saat ini. Adik-adik, mari di masa muda kita, Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah tetapkan. Tuhan punya rencana buat setiap pribadi kita. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat setiap hati kita. Tuhan tidak melihat kemampuan kita. Tuhan tidak melihat derajat hidup kita. Yesus tidak melihat perempuan Samaria lebih rendah. Tuhan melihat hati. Mari kita mau serahkan. Mulai dari masa muda kita. Biarlah Tuhan nyatakan rencana dan kehendaknya. Tuhan boleh pakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya melalui perjalanan hidup kita di tahun-tahun yang akan datang. Mari, demikian firman Tuhan sore hari ini. Kita hidupi, kita gumuli, kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita akan naikkan pujian. Nanti BL bisa membantu menaikkan pujian. Hadirat-Mu memenuhiku. Tuhan hadir di bait kudusnya. Mari sama-sama teman-teman, kita mau meresami hadirat Tuhan. Bersama
Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh belajar Tuhan. Kami boleh menangkap rema Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kami. Untuk kami menjadi penyembah-penyembah sejati, penyembah-penyembah yang benar. Memberikan hati kita, memberi hati untuk tunduk, hormat, dan memberi hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa tinggal dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, kapanpun kami berada Tuhan. Hadirat-Mu boleh tinggal dalam hidup kami. Terang-Mu boleh terpancar dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh membawa terang, menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan di masa mudanya. Tuhan sudah pilih dan tetapkan anak-anak-Mu ini. Tuhan pegang masa depan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan yang akan nyatakan rencana-Mu pribadi lepas pribadi buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati Pak Fama yang boleh Tuhan tempatkan untuk mengembalakan anak-anak-Mu youth di tempat ini Tuhan. Engkau yang memperlengkapi dengan hikmat-Mu, dengan karunia-Mu Tuhan. Engkau yang memberi roh Tuhan, spirit untuk terus menjadi pemimpin dan gembala yang baik buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Youthers, bertemu lagi bersama saya Aurelia di ibadah Youth minggu ini. Kami akan menyampaikan berbagai informasi selama seminggu ke depan. Mari kita simak bersama-sama. Ibadah Sabtu 31 Juli tahun 2021 diadakan pada jam 5 sore yang akan didampingi oleh Bapak Fama dengan tema Hadiratnya Mengubahkan. Ibadah akan diadakan secara online melalui Zoom, dan link Zoom yang akan dibagikan di WA YFC KA Dr. Cipto dan Instagram YFC_KA Dr. Cipto. Jangan lupa like dan follow ya. Bagi teman-teman yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi Bapak Fama atau Kak Ella. Persembahan akan dilakukan melalui scan QR Code yang sudah disediakan. Persembahan kas gereja. Persembahan perluasan lahan gereja. Persembahan persepuluhan. Dan selamat ulang tahun kepada Sun Leonardo, Oleon, dan Lea Putri Patricia. Selamat ulang tahun. Ada Oleon nggak di sini? Atau ada Lea mungkin? Ada Lea, ada gitu. Selamat ulang tahun, Lea. Selamat ulang tahun, Oleon. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa bergabung dalam ibadah Youth minggu depan. Selamat bermalam minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Youth for Christ, United, Impact, and Level Up. Ya, oke, shalom semuanya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Diaken Sujoko yang boleh memberikan waktunya hari ini untuk memberkati Youth for Christ. Terima kasih mengingatkan kami bahwa penyembahan yang sejati bukanlah berhubungan dengan alat musik, suasana, kemudian WL dan segala macamnya, tetapi itu dilandaskan dari hati kita.
Kita diberkati juga bahwa Allah kita adalah Allah yang omnipresent, berarti maha hadir. Artinya kita bisa menyembah Tuhan di mana saja, kapan saja. Ya, hati kita bisa connect dengan rohnya Tuhan, sebab Tuhan tidak dibatasi dengan waktu, jarak, dan tempat. Terima kasih Pak Sujoko, kiranya Tuhan boleh memberkati Bapak lebih lagi untuk dipakai dalam pelayanan, dan juga keluarga serta usaha boleh diberkati Tuhan. Terima kasih juga buat teman-teman pengurus yang boleh melayani malam hari ini lagi, sore hari ini. Ya, kiranya Tuhan terus mempertajam teman-teman untuk bisa karunia-Nya boleh semakin dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum nanti akan doa penutup dan doa berkat, ada sedikit pengumuman teman-teman. Jangan live dulu setelah doa berkat. Mohon beri waktunya untuk kita akan adakan seperti minggu kemarin, yaitu breakout room. Jadi nanti masing-masing kakak-kakak atau teman-teman yang akan memimpin kelompok yang kemarin. Untuk kita akan sharing mengenai kebenaran firman Tuhan, apa yang kita dapatkan dari hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita saling memberkati, kita saling mengingatkan kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti ke depan melalui kelompok-kelompok kecil ini, maka kita harapkan ada satu pertumbuhan yang signifikan. Jadi kita bukan hanya sekedar mendengar firman, tetapi kita juga mau belajar dan sharing, membagikan pengalaman, bahkan apa yang kita dapatkan dari firman untuk kita saling bertumbuh. Jadi kelompok ini nanti ke depan kita harapkan akan menjadi kelompok yang tetap, dan kita akan jalin relasi satu sama lain, ya. Kemudian kita bangun kekeluargaan di situ, sehingga nanti satu saat kalau misalnya kelompok ini semakin bertumbuh, ini akan menjadi kelompok yang saling menguatkan, mendoakan, dan akan menjadi rekan yang relasional seperti itu. Baik, mungkin seperti itu pengumumannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa, dan kita juga akan kembali setelah doa berkat nanti untuk breakout room, ya. Jangan dulu live. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk sore malam hari ini. Terima kasih Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami, ibadah Youth for Christ. Sesuai dengan nama, kami rindu keberadaan kami sebagai anak-anak muda. Kami adalah milik Tuhan seutuhnya. Ketika kami mengetahui bahwa hidup kami adalah milik Kristus, maka kami percaya Kristus beracara dalam hidup kami. Dan firman Tuhan semakin meneguhkan kami. Ketika Kristus ada di dalam hidup kami, maka otomatis hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan akan selalu hadir dalam hidup kami. Dalam situasi apapun yang sedang terjadi kepada kami hari-hari ini, mungkin di antara kami, teman YFC, ada yang sedang mengalami pergumulan, ada yang sedang mengalami permasalahan, dan sulit untuk mengungkapkannya di hadapan manusia, bahkan di hadapan hamba Tuhan. Malam ini Tuhan ingatkan akan firman Tuhan bahwa Engkau omnipresent, Engkau maha hadir, Engkau adalah roh, dan ketika kami membuka hati kami, maka kuasa-Mu tidak dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat. Kami percaya Yesus yang hebat itu, yang berkuasa itu, sanggup menguatkan kami, bahkan sanggup menghiburkan kami, bahkan sanggup untuk menguatkan kami melewati masa-masa sulit yang mungkin sedang kami alami akhir-akhir ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Diaken Sujoko, yang telah mempersiapkan dan telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan boleh mengurapi lebih lagi, dipakai Tuhan dahsyat di dalam setiap pelayanan yang dipercayakan. Bahkan Engkau juga memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan usaha yang pada saat ini dipercayakan Tuhan, biarlah itu boleh benar-benar diberkati Tuhan dan juga boleh memberkati Tuhan. Berdoa juga untuk para pengurus yang telah berjerih lelah untuk bisa mengadakan acara ibadah ini. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan boleh semakin mempertajam karunia mereka dan kerinduan mereka, dan memaknai panggilan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah diberikan kepercayaan oleh Tuhan di dalam melayani Engkau. Berkati mereka, berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati masa depan mereka, berkati apapun yang tangan mereka kerjakan, biarlah semuanya boleh dibuat berhasil oleh Tuhan. Bahkan melalui pelayanan yang mereka lakukan, akan ada dampak bagi gereja kami, akan ada dampak bagi keluarganya mereka masing-masing, bahkan teman-teman mereka di sekolah mereka, dimanapun mereka berada, mereka akan berdampak di dalam nama Yesus. Terima kasih juga untuk teman-teman youth yang boleh bergabung malam hari ini. Tuhan,
Berkati mereka, apapun yang sedang mereka kerjakan hari-hari ini, dalam studi pekerjaan mungkin, dari kuliah mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka Bapa. Situasi-situasi yang menjadi tantangan, biarlah itu tidak membuat mereka semakin mundur, tetapi mereka semakin mencari hadirat Tuhan, semakin mencari wajah Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan Tuhan di dalam hidup mereka dan melihat keajaiban Tuhan terjadi atas mereka. Berkati mereka, urapi mereka, dan biarlah menjadi anak-anak muda yang tangguh Tuhan, menjadi anak panah di tangan seorang pahlawan yang akan berfungsi Tuhan untuk bisa mengadakan breakthrough Tuhan Yesus, terobosan Tuhan, baik dalam pelayanan kami maupun di dalam kehidupan mereka masyarakat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati sekali lagi Tuhan teman-teman kami, biarlah berkat yang maksimal yang daripada Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka. Tuhan, kami juga teringat dengan teman-teman yang berulang tahun hari ini, berdoa untuk Leon dan juga Lea Putri Tuhan. Tuhan berkati mereka, kami bersyukur Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Itu berarti kedewasaan semakin Tuhan tambahkan. Dan kami rindu bukan hanya secara fisik, tetapi juga mengalami kedewasaan secara rohani. Dan kedua teman kami yang berulang tahun sore hari ini Tuhan, boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan, bahkan apa yang mereka kerjakan hari-hari ini, boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sebentar juga kami akan sharing dengan para teman-teman kami yang akan memimpin. Tuhan tolong supaya kami boleh saling mempertajam, kami saling memberkati, bahkan boleh membagi pengalaman, sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih, kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini, pertemukan kami minggu depan dengan damai sejahtera, dan kami juga boleh semakin rindu untuk terus mencari Tuhan. Mari teman-teman, kita membuka hati kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan Dia berikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan Dia berkata, aku memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang akan memberikan engkau kekuatan untuk melewati hari-harimu bersama dengan Tuhan. Ingat, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab aku adalah Allah yang omnipresent, yang siap sedia untuk terus mendampingimu dan menolong engkau dan memberkatimu. Pulanglah, terimalah berkat ini, berkat dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Shalom. Oke, silakan saya serahkan kepada panitia pengurus. Terima kasih Pak Fama. Nah teman-teman, sebelum nanti teman-teman sharing, teman-teman bisa foto dulu ya, untuk teman-teman pemimpin di kelompoknya bisa foto dulu, setelah itu bisa sharing. Setelah selesai teman-teman bisa langsung out, tapi untuk teman-teman pengurus nanti balik lagi ke main room untuk evaluasi. Oke, silahkan.